Penerbangan China Airlines C1761 dan mendarat di Cengkareng. Kemudian tim kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SD. Dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari. Saudara, pengusaha Surya Darmadi adalah pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia sebesar 78 triliun rupiah. Ini adalah nilai total kerugian negara terbesar sepanjang sejarah. Dan tahu tidak berapa luas lahan yang diserobot? Luasnya ini adalah 37.095 hektar. Coba bayangkan saja, begitu luasnya lahan yang diserobot oleh Surya Darmadi ini. Dan semuanya itu tanpa ada izinnya secara resmi. Ketika 37.000 hektar lahan digunakan untuk lahan kelapa sawit, itu kan harusnya ada izin juga dari Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Nah ini nggak ada nih, nggak ada izinnya nih. Makanya kemudian negara menghitung secara kerugian itu sampai mencapai 78 triliun rupiah awalnya gitu ya. Nah sekarang udah naik menjadi 104 triliun rupiah. Ya apa iya untuk satu kasus korupsi yang sampai triliunan kayak gini yang jadi tumbal atau yang bertanggung jawab cuma segelas bupati? Ya, Surya Darmadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi penyerobotan lahan sawit. Dan tahu tidak berapa total kerugian negara atas kasus ini? Totalnya adalah sebesar 104 triliun rupiah. Coba bayangkan saja, itu semuanya uang bukan daun. Jaksa periksa advokat terkait kasus perintangan penyidikan korupsi 78 triliun rupiah. Kejaksaan Agung ternyata juga mengusut dugaan tindak pidana perintangan penyidikan kasus dugaan korupsi lahan sawit PT Duta Palma di Indragiri Hulu. Hari ini tim penyidik memeriksa satu saksi yang merupakan seorang advokat. Ketut mengatakan pemeriksaan saksi tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan kasus tersebut. Sebelumnya tim penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait tindak pidana dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma. Di antaranya saksi Ade selaku Direktur PT Wana Mitra Permai dan TTG selaku Direktur PT Palma 1, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur. Surya Darmadi jadi tersangka. Kasus ini menjerat mantan Bupati Indragiri Hulu, R. Tamsir Rahman, dan pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka. Jaksa Agung ST Burhanuddin kemudian menjelaskan soal dugaan kerugian negara dalam kasus ini. Dia menyebut dugaan korupsi ini merugikan negara 78 triliun rupiah. Kasus ini pun menjadi kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara tertinggi. Video KPK bongkar kasus korupsi 116,8 miliar di era SBY. KPK ungkap korupsi senilai 116,8 miliar yang diselewengkan di era SBY untuk pembangunan mal di Bandung, dana untuk 1.000 pedagang kecil ludes. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa pihaknya telah meringkus 4 tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro kecil dan menengah di tahun 2012 sampai 2013, kata Nurul Gufron. Pihaknya membongkar kasus tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana LPDP KUMKM di Provinsi Jawa Barat. Dalam kasus korupsi yang dirugikan negara senilai 116,8 miliar, KPK tangkap dan tetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yakni KD Direktur LPDB KUMKM 2010 sampai 2017, DK Ketua Pengawas Koperasi PKL Pancawati Jabar, DW Sekretaris 2 Koperasi Pancawati 5 Jabar, dan SKdir PTPN Jabar. Saat ini keempatnya tengah ditahan dalam rangka penyidikan. Modus dari korupsi tersebut ialah menyelewengkan dana untuk pedagang kecil dalam rangka pembangunan mal, di mana di tahun 2012 Direktur PTPN Jabar inisial SK menemui Direktur LPDP KUMKM inisial KD untuk menawarkan pembangunan mal Bandung Timur Plaza yang belum selesai 100%. SK meminta KD membantu pembangunan mal tersebut dengan memfasilitasi menggunakan dana LPDB KUMKM. Kemudian KD menyetujui permintaan SK untuk mendanai pembangunan mal tersebut. Lalu KD meminta SK agar menemui DK sebagai Ketua Pengawas Koperasi PKL Pancawati Jabar. Ormas tersebut dilibatkan dalam
pengkondisikan pengajuan dana pinjaman, Ormas PKL Pancawati Jabar diminta untuk mengajukan pendanaan memakai program yang dimiliki LPDB KUMKM. Mereka meminta mengajukan peminjaman dana senilai 50 miliar rupiah ke LPDB untuk membeli kios Mall Bandung Plaza atas 1.000 pelaku UMKM. Namun data 1.000 pelaku UMKM yang dilampirkan untuk mengajukan dana LPDB diduga palsu atau fiktif. Agar penyaluran dana bergulir dan terrealisasi, KD membuat surat kerjasama dengan Kopanti Jabar tanpa ikuti manajemen risiko sebagai persyaratan pencairan dana. Korupsi tersebut berlangsung pada periode 2012 hingga 2013. Selama periode tersebut disalurkan pinjaman dana bergulir kepada 506 pelaku UMKM binaan Kopanti Jabar sebesar 116,8 miliar dengan jangka waktu pengambilan 8 tahun. Uang senilai 116,8 miliar di auto debit melalui rekening Kopanti Jabar yang dikirim ke SK senilai 98,7 miliar rupiah. Dari pencairan dana fiktif ini diduga KD menerima aliran dana senilai 13,8 miliar rupiah. Selain itu, pengurus Kopanti Jabar DK dan DW juga diduga turut menikmati fasilitas mobil dan rumah di Kopanti Jabar. Analis politik Anies Baswedan dipanggil KPK, tapi SBY yang risau ada apa? Pemanggilan Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus Formula E awal September diduga membuat Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono risau. Hal ini dinyatakan oleh analis politik Adi Praitno saat berbicara di Apa Kabar Indonesia Pagi TV One, Jumat 23 September 2022. Kerisauan SBY menurut Adi terlihat melalui pernyataan dugaan pengaturan pemilihan presiden 2024 yang bakal tak jujur dan adil. Menurut Adi, jika dilihat sebagai pasangan baik Anies maupun AHY adalah dua figur di luar permintaan yang punya potensi maju duet di Pilpres 2024 mendatang. Hal ini yang menurut Adi kemudian membuat SBY menyebutkan soal turun gunung. Turunnya SBY dari gunung disebutkan Adi untuk menyelamatkan Demokrat, terutama kursi untuk AHY di 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengusutan penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E pada Rabu 7 September 2022 malam. Anies keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 20.27 WIB. Sekitar 11 jam Anies diperiksa KPK terhitung dari kedatangannya pada pagi tadi sekitar pukul 09.27 WIB. Terkait pemeriksaannya, Anies mengaku sudah disampaikan kepada penyidik anti rasuah dan senang telah membantu KPK agar penanganan perkara tersebut terang benderang. Belum ada penyelidikan berlanjut yang memanggil Anies terkait Formula E. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengklaim bahwa dia mendengar kabar dan tanda-tanda pemilu 2024 bakal tidak jujur dan tak adil. Dengan informasi tersebut, SBY menyebutkan dia mesti turun serta dan turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024.